Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye! Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, di jam 8 pagi kita kedatangan seorang siswa yang pastinya punya prestasi yang keren banget dan yang pastinya jiwa kemanusiaannya lu besar banget. Teman-teman dari PMI, dari SMA 4 Singaraja, yaitu ada Kakak Putri dan juga Wibawa. Selamat pagi Kakak. Pagi Kakak. Widih, ini nih anak muda yang peduli dengan kemanusiaan gitu ya. Tapi kita ngomongin soal bencana nih kali ini ya. Kita ngomongin soal tas bencana atau tas siaga bencana gitu ya. Kalian bawa tas tapi kelihatannya enggak nih kayaknya ya. Kayaknya kita nggak bisa melihat contohnya secara langsung, tapi nanti kita bakal kamu bisa search langsung apa aja sih isinya gitu ya. Jadi Kak Bawa sama Kak Putri gimana nih istilahnya dari sisi PMI gitu kan, sebagai seorang PMI kan mungkin apakah punya isi-isi yang berbeda gitu ya dari segi tas bencana. Sepenting apa sebenarnya tas bencana itu sih? Oke Kak, kalau dari segi penting pastinya penting banget ya Kak, karena mungkin bagi beberapa orang bencana itu hal yang menakutkan, tapi sebenarnya bencana itu adalah sesuatu yang harus kita siap untuk kita hadapi gitu. Jadi salah satu bentuk kesiapannya ini adalah tas siaga bencana ini, dimana dia itu nantinya ketika ada bencana bisa dapat mengoptimalkan waktu untuk proses evakuasi, karena di dalam tas siaga bencana ini sudah terdapat barang-barang penting yang bisa kita langsung kita bawa untuk ke proses evakuasinya gitu. Jadi kalau untuk isinya mungkin ada beberapa hal yang opsional, tapi kalau yang pasti itu pastinya ada obat-obatan, ada air minum bersih, ada makanan kering, ada kebutuhan pakaian juga. Jadi sebenarnya isi di tas siaga bencana ini itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang mungkin kita perlukan ketika nanti terjadi bencana gitu Kak. Oke, jadi sangat diperlukan banget yang namanya tas siaga bencana ini. Jadi buat teman Pro2 yang belum nih untuk punya tas siaga bencana dari sekarang nih harus dipersiapin pokoknya ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Kak Wibawa dan juga Kakak Putri sesaat lagi. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air.
Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, I'm flying away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib.
Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut? On the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih?
BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan... Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Masih bersama Putri dan Wibawa teman Pro 2. Kita ngomongin soal tas siaga bencana gitu ya. Tadi udah disebut sama Kak Putri, yaitu ternyata macam-macam juga gitu ya. Satu yang ketinggalan, dokumen. Dokumen, sepenting apa sebenarnya dokumen ini? Karena apakah takut hilang gitu ya? Aku takut dijual nanti gitu ya? Kalau menurut Wibawa itu dokumen itu sangat penting karena sebagai tanda pengenal dan juga seperti tanda sertifikat rumah seperti itu sangat penting karena kan nanti itu bakal adanya di tahapan bencana itu yang di ketiga itu ada setelah bencana itu bakalan ada rekonstruksi dan seperti pemulihan kembali di masyarakat dan juga bangunan dan pemulihan. Jadi seperti tanah, KK dan juga identitas lainnya itu sangat penting sebagai bentuk pemulihan masyarakat dan juga bangunan yang sudah rusak oleh bencana tersebut. Istilahnya biar nggak hilang lah datanya gitu. Iya, biar tidak hilang. Tapi bukan hanya sekedar surat-surat aja ya, bukan surat rumah doang, tapi istilahnya identitas diri seperti KTP, KK ya seperti itu juga dimasukin ke dalam tas bencana gitu ya. Kalau misalnya isinya ada 4 orang dalam satu keluarga, mungkin salah satunya gitu ya. Nggak mungkin masih satu-satu soalnya ya. Agak susah. Kemudian nah, sepenting itukah tas bencana kan itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi apa ya, istilahnya penting nggak pentingnya itu kayaknya masih banyak sih yang nggak make ini gitu loh. Pernah ngelihat nggak sih kalian itu orang bawa tas bencana kemana-mana gitu kan nggak ada gitu ya. Nggak, istilahnya kayak masih kurang gitu loh. Anak muda terutama yang peka sama hal ini. Seperti yang Putri sampaikan tadi tuh, mungkin beberapa orang menganggap kalau bencana itu bukan sesuatu yang penting untuk kita ketahui atau kita waspadai, padahal bencana itu adalah sesuatu yang harus kita selalu siaga untuk menghadapinya. Karena bencana kan nggak mungkin dia bakal ngasih warning kalau bakal datang, Kak. Jadi sebisa mungkin kita selalu siaga buat menghadapi bencana, dengan salah satunya dengan kita menyiapkan tas siaga bencana ini gitu. Sepenting itu jadi teman Pro 2 ya walaupun kamu nggak bawa setiap hari tapi minimal ada di kamar kamu lah atau mungkin juga di keluarga kamu itu ada gitu ya. Oke, thank you banget buat yang sudah join di YouTube. Ada Gede, kemudian semangat kakak, kemudian ada Dwi yang senyum aja katanya. Ada Dias ya. Kemudian dia Mas Ayu, wow katanya. Ada mungkin teman kalian mungkin ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kemudian ada Mang Agus, kemudian ada informasi yang bermanfaat dari dia Mas Ayu juga. Kemudian ada Regia yang bagus banget narsum dan juga info yang disampaikan. Semangat buat kalian. Kemudian juga ada Ning, apa aja yang harus dibawa dalam tas siaga bencana kakak? Nah ini ada pertanyaan nih. Mungkin dari yang sudah disampaikan tadi tuh, kalau tas siaga bencana itu kurang lebih isinya itu kebutuhan dasar kayak obat-obatan, air minum bersih, makanan kering kayak biskuit, abon gitu-gitu. Terus bisa juga pakaian yang mungkin kita butuhkan untuk beberapa hari, atau alat komunikasi juga bisa disiapkan di sana. Bisa juga kita bawa masker karena kan nanti karena kita sedang menghadapi bencana, jadi alat-alat untuk perlindungan diri itu sangat dibutuhkan, Kak. Ada lagi? Selain itu juga kita bisa membawa senter sebagai penerangan kan. Kalau misalnya bencana seperti banjir, angin topan itu pasti listrik dipadamkan agar tidak terjadinya lagi bencana yang lebih berbahaya lagi seperti kesengat listrik atau lainnya. Dan juga kalau bisa bawa fluid sebagai
kalau misalnya kalian minta tolong tuh bisa pakai fluid itu agar ditoyo oleh tim SAR atau tim bantu dari lainnya. Oke, bukan maksudnya jadi tukang parkir dadakan ya teman-teman. Bawa fluid ya enggak. Jadi istilahnya itu penting banget untuk sebagai sinyal penanda. Iya. Gitu ya. Dan juga ada audiobook yang keren, anak muda zaman sekarang udah mengerti tentang tas siaga bencana. Keren banget. Thank you Kak Adit ya. Dan teman Pro 2 buat kamu yang ingin bertanya, langsung aja di WhatsApp 0811399154. Bisa juga di RRI Digital, langsung aja di fitur live chat ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi bersama Kak Wibawa dan juga Kak Putri. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini.
Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut? On the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Udah mulai larut? On the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga.
kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia, dan Sama kamu Trailer juga, wibawa ya. Dan ada satu pertanyaan lagi nih di YouTube nih. Ada Kak Nyoma Wirati yang bilang tas siaga bencana itu penting tapi seringkali terabaikan. Nanya dong, idealnya itu tas siaga bencana perlu dicek isinya berapa minggu atau berapa bulan sekali untuk dokumen penting, apakah masuk dalam tas siaga juga? Oke, jadi kalau yang pertama dokumen penting itu pasti masuk ke tas siaga bencana ya Kak, karena seperti yang udah dijelaskan tadi itu misalnya kayak surat tanah, identitas itu harus masuk ke salinannya lah, minimal itu harus masuk ke tas siaga bencana. Nah untuk pengecekannya mungkin karena di dalamnya itu ada makanan kering kayak biskuit, abon, ada air putih bersih juga, mungkin idealnya dicek beberapa bulan sekali ya. Jadi biar kita bisa juga ngecek gimana kondisi barang-barang di dalamnya, karena kan ada obat-obatan juga, jadi harus dicek mana yang masih layak ada di tas atau udah harus diganti gitu. Jadi beberapa bulan sekali sih idealnya. Oke, beberapa bulan, bukan mingguan ya? Iya, bukan. Bulan. Berarti makanannya yang awet tahunan berarti ya? Iya, karena kan kayak biskuit gitu, seperti yang disarankan tuh kan makanan kering kayak biskuit, abon gitu kan ketahanannya cukup lama ya Kak. Jadi selagi masih tahan, kita bisa masih taruh di tas siaga bencananya itu. Oke, jadi Kak gitu ya buat Kak Wirati, jadinya penting banget tas siaga bencana dan dicek terus per bulannya. Iya. Oke, takutnya udah kadaluarsa ya, bisa kita ganti gitu ya. Kita sih sebenarnya nggak berharap bencana itu datang gitu ya. Cuma kita nggak tahu kapan dia datang, soalnya nggak ngasih tahu soalnya kan. Makanya penting banget yang namanya kita itu ya kita siap aja sama bencana itu dengan cara tas siaga bencana. Tapi memang sepenting itu ya untuk tas siaga bencana tahun Pro2 yang perlu kalian tahu guys. Tapi penting nggak sih buat kita semua ini paham tentang tas siaga bencana gitu kan, bukan hanya sekedar tas, tapi idealnya sebenarnya tas itu secukupnya aja atau mungkin juga ada secara pelatihan itu kalian dapat dari PMI, tasnya harusnya yang kayaknya tipe seperti ini gitu. Kalau dari saran dari PMI itu kita bisa gunakan tas yang anti air itu Kak, atau kalau kena air tuh nggak bocor sampai dalam, karena kan di dalam tuh ada beberapa dokumen-dokumen itu yang berupa kertas, jadi kalau ada air yang bocor ke dalam itu pasti akan merusak berkas-berkas tersebut dan juga bakal merusak makanan kering tersebut menjadi tidak lama lagi tahannya dan juga akan menyebabkan jamuran. Oke, jadi perlu dicari tahu lagi itu istilahnya. Tapi saranin bahannya apa? Kalau dari bahannya mungkin intinya tuh bahan yang kedap air gitu loh Kak. Jadi dia bisa menahan air buat semacam parasut gitu ya? Iya, bisa jadi Kak. Oke. Yang pastinya bisa jadi seperti parasut nomor 2 ya. Jadinya tas ransel ataukah harus gendong atau jinjing atau gimana?
Kalau untuk tipe tasnya mungkin lebih baik tas ransel ya Kak, karena biar lebih mudah dibawa ketika nanti proses evakuasi. Gitu. Soalnya kan bag banyak banget nih. Iya. Tas apa nanti takutnya tas minimarket ntar ini dipakai gitu kan. Ya agak juga sih ya. Jadi tas kalau bisa ransel dan itu terbuat dari parasut ya. Gitu teman Pro 2. Jadi nggak tas kain nggak masuk ya. Tas kulit juga nggak masuk ya. Jadi penting banget nih. Ya istilahnya takutnya harganya tasnya mahal gitu tapi nggak diperuntukkan untuk itu kan agak sayang gitu ya. Oke, nanti kita balik lagi ngomongin tas bencana Taman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya,
tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. Maka Wibawa dan juga Putri ya membahas tas siaga bencana. Dan satu pertanyaan terakhir nih ya dari Wirat juga, nama waktu bantuan datang nggak bisa diprediksi ya pastinya ya, tapi tas siaga bencana ini bisa untuk melindungi atau istilahnya jadi jaga-jaga. Untuk berapa lama isinya? Oh, isinya. Yang ideal. Oke, jadi kalau yang ideal itu mungkin bisa untuk 3 hari ke depan, Kak. Kayak pakaian gitu, seakan dipersiapkan itu cukup untuk kita bertahan hidup selama 3 hari. Untuk makanan dan minuman juga gitu. Idealnya bisa untuk 3 hari. 3 hari minimal gitu ya. Jadi bisa disiapkan Kak Wiratnya nanti kalau misalnya ada kesempatan menyiapkan tas siaga bencana untuk 3 hari ke depan. Iya. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, tas siaga bencana ini memang bukan hanya sekedar tas, tapi bagaimana kamu itu bisa memanage pentingnya tentang siaga bencana itu teman-teman berdua. Karena kita nggak tahu ya, kan apalagi buat kamu yang sudah pernah merasakan bencana mungkin di sekitar rumah kamu, jadinya perlu diantisipasi gitu ya. Nah tadi isinya kita udah bahas, kemudian jenis tasnya juga sih kita sudah bahas juga. Nah ini yang paling penting sih sebenarnya. Bagaimana sih istilahnya dari PMI sendiri itu ngasih kalian istilahnya edukasinya kepada masyarakat gitu. Kadang-kadang apakah ini terus disosialisasiin sama PMI atau bagaimana? Sampai istilahnya tas siaga bencana ini sampai nyangkut atau mungkin juga dipakai juga untuk generasi muda gitu. Oke,
Oke, jadi kita usahakan itu ngasih sosialisasi ke masyarakat itu misal lewat sini Kak. Kita kan udah memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Jadi biar mereka aware lah sama kesiapan buat nyiapin tas siaga bencana itu. Dari kita juga sebagai relawan muda istilahnya, kita memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya kita buat lebih aware untuk mempersiapkan tas siaga bencana ini gitu Kak. Berarti istilahnya sudah selalu ada sosialisasi? Iya. Ini untuk di sekolah kalian tapi tugasnya kali ini ya. Tapi untuk akhirnya aplikasinya gimana? Tanggapannya gimana? Diharapkan sih tanggapannya mungkin mereka bisa lebih siap ya Kak dalam menghadapi bencana itu dengan kita memberikan pemahaman mereka terkait tas siaga bencana ini. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana nantinya gitu. Jadi istilahnya secara kenyataannya mereka udah pada buat nggak sih? Kalau terakhir belakangan ini banyak sih di TikTok itu udah mulai aware tentang tas siaga bencana. Cuman kalau emang dari beberapa di daerah tuh masih yang kurang paham lah tentang teknologi itu, pasti masih kurang aware tentang penggunaan tas siaga bencana tersebut. Oke. Sebenarnya bukan anak muda doang yang untuk mempersiapkan ini, tapi semuanya, semua umur gitu ya. Kalau bisa per orang itu punya gitu. Jangan sampai misalnya mama kamu aja yang siapin tas siaga, ya nggak juga sih. Nggak mungkin bawa karung kan. Kapasitas juga kecil kan. Iya, kapasitas kecil itu. Makanya. Jadi perlu banget nih namanya teman Pro 2 kesadarannya untuk tas siaga bencana banget. Karena kita lihat bencana untuk di Buleleng saja itu kan banjir pasti ada, kemudian juga tanah longsor seperti itu. Penting banget jadinya kita punya teman Pro 2, terutama buat kamu yang merasa istilahnya hal-hal yang penting juga. Ya mungkin hal-hal yang penting yang bisa dicakup itu mungkin banyak ya, seperti perhiasan dan lainnya itu mungkin bisa juga kalian keep. Jadi mungkin tasnya lebih besar. Cuma disarankan tadi jenisnya lebih yang kedap air gitu ya, yang tidak yang susah masuk air gitu guys. Bukan berarti galon ya. Takutnya galon dipakai gitu ya, diedit gitu ya. Nanti bisa disesuaikan gitu teman Pro 2 biar gampang kamu untuk istilahnya masukin dari sisi makanan dan sebagainya. Tapi kalau untuk dari PMI sendiri istilahnya ada nggak alat-alat kesehatan mungkin yang bisa dipakai, yang istilahnya yang simple aja gitu, kalau misalnya kita ngomongin kesehatannya gitu ya? Mungkin kalau yang perlu dibawa alat kesehatan itu kayak kotak P3K gitu loh Kak. Kayak mungkin yang mencakup obat-obatan atau alat-alat yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama, misalnya kasa atau beberapa hal yang mungkin bisa diperlukan buat pertolongan pertama itu harus dibawa sih Kak. Berarti kayak kasa ya? Iya, kasa gulung atau kasa yang bisa dipakai buat nanganin luka gitu Kak. Obat merah. Iya. Gitu ya. Obat-obatan bisa disesuaikan juga sih Kak sama keperluan. Jadi yang seperti itu perlu juga nih teman Pro 2 ya. Jadi mungkin apa ya istilahnya kayak semacam masalah plus itu juga. Apa sih? Plester luka ya, plester luka itu. Kemudian juga apa ya? Ya obat merah yang udah pasti sih untuk luka gitu ya. Kalau kayak yang berat-berat sedikit kayak cairan infus untuk bersih luka itu perlu nggak sih? Enggak ya? Itu masih bisa air bersih ya? Kurang sih Kak, karena kan belum tentu di setiap rumah itu ada juga. Jadi yang diusahakan dibawa itu yang buat pertolongan pertama aja sih Kak. Gitu. Obat berarti ya? Iya, obat ya paracetamol dan sebagainya. Oke. Itu penting juga teman Pro 2, siapa tahu meriang gitu kan, bisa langsung diminum, atau mungkin juga vitamin juga penting juga. Sebenarnya isinya sih nggak terlalu banyak. Gitu ya. Cuma cara kamu itu mengemas itu aja sebenarnya paling, bukan hanya koper ya. Takutnya koper tadi disiapin. Tapi maksudnya tas yang benar-benar kayak tas kecil atau mungkin juga yang sedang lah untuk kamu bisa bawa kemana-mana gitu. Jangan lupa juga pakaiannya ya. Itu karena itu juga penting guys. Oke, mungkin dari teman-teman PMI SMA 4 dari Kak Putri dan Kak Wibawa ada nggak yang ingin disampaikan terkait topik kita untuk di pagi ini? Tas siaga bencana itu penting banget. Jadi kalau dari Putri sendiri yang ingin disampaikan itu, buat semua orang itu bencana itu bukan sesuatu yang harus kita takutin. Bencana itu nggak bakal ngasih tahu kalau dia bakal datang. Jadi sebisa mungkin kita mempersiapkan diri kita untuk selalu siap menghadapi bencana, dengan salah satunya caranya itu dengan mempersiapkan tas siaga bencana ini gitu. Kalau dari Wibawa juga hampir sama kayak Putri. Jadi bencana itu nggak pernah diprediksi bakal datang secepat itu. Mungkin emang ada prediksi dari BMKG, cuman itu tuh nggak bakal mutlak 100% bakal terjadi. Jadi lebih baik kita menyiapkan diri kita dengan menggunakan tas siaga bencana. Oke.
Itu jadinya penting banget ya atas saran dari teman-teman dari PMI. Jadi diusahakan punya tas siaga bencana. Thank you banget Kak Putri, Kak Wibawa juga ya yang sudah menyarankan kita dan juga mengingatkan kita atas si tas bencana ini ya. Jangan sampai lupa karena itu juga penting banget dalam kondisi yang kita ya musim hujan seperti ini ya. Jadinya sangat penting banget punya tas siaga bencana. Oke. Demikian dulu, thank you banget sekali lagi buat Kak Putri dan Kak Wibawa ya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah tongkrongin Sepada. Dan jangan kemana-mana, Gus Adi masih ada nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.